Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari keempat dalam rangka menyambut peristiwa Pentakosta. Hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan judul yaitu Roh Kudus yang menggerakkan atau menghidupkan pelayanan orang percaya. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa dalam pelayanan kita situasi melelahkan, situasi membosankan? Kita aktif pelayanan, kita aktif di gereja, tetapi terasa kosong dan hampa. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama. Pelayanan yang sejati hanya bisa berdampak apabila Roh Kudus yang mengerjakannya. Pertanyaan buat kita adalah, apakah pelayanan kita digerakkan oleh Roh Kudus atau kehendak kita sendiri? Kalau Roh Kudus yang menggerakkan pelayanan kita, menghidupkan pelayanan kita, apa ciri-cirinya? Nah, hari ini mari kita belajar dan meneliti bersama-sama ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Di sana cerita tentang Paulus dan Silas pelayanan di Makedonia, Filipi. Apakah ciri-ciri pelayanan yang dihidupkan oleh Roh Kudus? Yang pertama yaitu pelayanannya dipimpin oleh kehendak Tuhan. Kita tahu Paulus berencana untuk pergi ke Asia, tetapi Roh Kudus melarangnya. Dia ingin pergi ke Bitinia, tetapi Roh Kudus juga melarangnya. Sehingga Tuhan melalui penglihatan yaitu ada seorang Makedonia yang meminta Paulus untuk datang. Jadi yang pertama yaitu pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang digerakkan oleh kehendak Tuhan. Yang kedua, pelayanan yang dihidupkan oleh Roh Kudus adalah menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat. Dalam cerita Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14-15. Di sana ada seorang yang bernama Lydia, seorang penjual kain ulu. Dia berkata kepada Paulus, "Mari tinggal di tempat saya." Dan Roh Kudus membuka hati Lydia sehingga dia percaya kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan dihidupkan Roh Kudus adalah pelayanan yang menghasilkan jiwa-jiwa dalam pertobatan dan jiwa-jiwa yang diubahkan. Yang ketiga, pelayanan dihidupkan oleh Roh Kudus adalah pelayanan yang penuh kuasa. Ketika Paulus dan Silas berada di Filipi, mereka mengusir setan yang menguasai roh seorang perempuan petenuh. Dan setan itu keluar sehingga perempuan ini juga menjadi orang percaya, yaitu menjadi murid Kristus. Dari sana kita bisa mengaplikasikan bahwa pelayanan yang dihidupkan oleh Roh Kudus memiliki kuasa. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita percaya dan kita telah diberikan mandat untuk mengusir setan-setan dan memulihkan kehidupan mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan. Yang keempat, pelayanan yang dihidupkan oleh Roh Kudus adalah pelayanan yang tahan uji. Tahan uji kita melihat ketika Paulus dalam penjara bersama Silas, bukan karena situasi yang nyaman atau aman, tetapi dalam keadaan terbelenggu pun mereka memuji Tuhan. Jadi pelayanan yang dihidupkan oleh Roh Kudus tidak bergantung kepada situasi. Dalam penderitaan pun mereka tetap setia untuk memberitakan. Sehingga kita melihat melalui situasi yang tidak memungkinkan, ada jiwa yang dimenangkan, yaitu seorang kepala penjara. Jadi saya ringkas renungan kita pada hari ini. Saya menutup seperti ini. Pelayanan yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang pertama adalah yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu ada jiwa yang diubahkan atau bertobat. Yang ketiga
yaitu penuh kuasa, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang keempat adalah yaitu tahan uji. Di tengah penderitaan, mereka tetap setia untuk memberitakan firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.